Suatu hari, gerbang baru menjadi game kematian. Pemain tidak bisa logout, dan kematian dalam game menjadi kematian dunia nyata. Untuk mengakhiri game ini, seorang pemuda bernama Sin terus bertarung, dengan harapan akan dapat kembali ke dunia nyata. Mereka semua adalah NPC di game ini. Dengan latar belakang sebagai party, ia meninggalkan mereka untuk pertarungan melawan bos, dengan harapan keluar dari game tersebut. Namun, cukup sulit saat melawan bos. Ia cukup pintar untuk menghindar. Bahkan, darahnya dapat beregenerasi. Ia tidak menyerah. Ia inginkan kemenangan untuk bebas dari game ini, keluar dari game tersebut. Hingga akhirnya, ia mendapatkan kemenangan. Terdengar suara sistem memberitahukan kekalahan bos. Dungeon telah diselesaikan. Sekarang pemain bisa keluar. Ia sangat lega bahwa akhirnya bisa keluar dan bergegas memeriksa pemain lainnya apakah mereka akan benar-benar logout. Terlihat semua nama telah menghilang, yang artinya mereka berhasil meninggalkan dunia game tersebut. Ia terus memeriksa gulungan nama pemain tersebut yang menghilang satu persatu dan juga menunggu giliran namanya, yaitu Sin, hilang dari sana. Sin menjadi yang terakhir di antara banyak pemain. Ia membuka jendela sistem dan hendak logout dan mengucapkan perpisahan selamat tinggal untuk game gerbang baru. Namun, ketika Sin menekan logout, pintu di belakangnya terbuka, mengeluarkan sinar terang yang membutakan matanya, membuatnya pingsan, dan saat sadar, ia berada di daerah bukit dan padang rumput yang luas. Sin merasa bingung, apakah ini dunia game? Tetapi daun yang ia pegang terasa sangat nyata. Sin memeriksa jendela statusnya. Ia cukup terkejut karena statusnya naik drastis. Ditambah tidak ada pilihan logout di jendela statusnya. Lalu ia memeriksa pemain lainnya. Namun, di sana tertulis tidak terdapat jaringan. Sin merasa seharusnya ia tidak bisa bergerak. Apakah berarti ini adalah dunia nyata? Sin tidak mengerti dengan apa yang terjadi. Ia memutuskan untuk pergi dari sana, menggunakan alat yang ia punya untuk menemui markasnya. Alat itu terbang dan Sin berlari mengikutinya. Di perjalanan, ia melihat dinding besar yang seharusnya tidak ada di sana. Kini ia sampai rumahnya dalam game. Namun, di sana Sin melihat wanita yang dipaksa keluar dari rumah tersebut. Namun, belum sempat berjalan jauh, seekor monster muncul di hadapan mereka dan membuat orang-orang tersebut lari ketakutan. Wanita itu ditinggalkan dan terduduk lemas ketakutan. Monster itu menyerang, namun Sin yang melihatnya langsung mengalahkan monster tersebut. Sin berkata, "Aku pulang." Kini mereka berada di dalam rumah tersebut. Wanita itu mengucapkan terima kasih dan memperkenalkan dirinya yang bernama Tiara Lucen. Tiara Lucen bertanya pada Sin, apakah ia mengenal gurunya? Karena sebelumnya Sin berkata aku pulang padanya. Sedangkan Sin tidak mengerti. Tiara merasa aneh padanya, karena seharusnya tidak ada yang tidak mengenal penjaga toko bulan Sni Raizar. Sin terkejut Tiara menyebut nama itu. Jika memang orang itu ada, dan bahkan kuil bulan pun ada, berarti Tapi Sin di sini melihat Tiara ketakutan melihatnya. Akhirnya ia bicara padanya dan menanyakan di mana Sni Raizar.
Namun Tiara tidak bisa memberikan informasi dengan mudah karena mereka baru bertemu. Orang-orang sebelumnya juga mencarinya. Tapi ia bilang setidaknya bisa menyampaikan pesan karena tugasnya adalah menjaga toko dan menyampaikan pesan ke gurunya. Dan tiap pesan akan dikenakan biaya 1000 jul. Sedangkan Shin hanya punya jal. Tiara terpukau melihatnya dan menyadari bahwa Shin mengeluarkannya dari kotak penyimpanan. Ia bilang itu tidak sembarangan, hanya ketua dan raja-raja dari spesies tertentu saja yang bisa memakainya. Dan tidak hanya itu, tapi koin jal adalah benda untuk meningkatkan sihir yang seharga 10 miliar jul. Shin kaget mendengarnya, karena jal adalah nilai mata uang paling kecil di game. Tiara bertanya, siapa kau sebenarnya? Namun, Shin menjawab bahwa dia hanya petualang biasa, dan secara spesies, dia hanya karakter high human. Tiara lagi-lagi terkejut, karena high human itu telah punah. Shin juga terkejut mendengarnya, bahwa high human seperti dirinya sudah punah. Tiara menceritakan bahwa high human menghilang setelah senja kemakmuran yang terjadi 500 tahun lalu. Tiara bingung mengapa Shin tidak mengetahui hal umum seperti itu. Shin berpikir, mungkin saja setelah peristiwa melawan bos dan banyaknya player yang lockout, dan kesimpulannya adalah ini adalah dunia 500 tahun setelah game berakhir. Shin mengucapkan terima kasih telah memberitahunya dan memberikan koin jal kepada Tiara. Tiara terkejut Shin memberikan koin seberharga itu padanya dan curiga apakah Shin akan memintanya kembali. Tentu tidak, ucap Shin. Tiara mengambilnya dan merasa bermimpi memegang koin berharga tersebut. Shin berpikir itu berguna untuk elf sepertinya. Tiara bertanya, apakah dirinya terlihat seperti elf di matanya. Tiara tak menyangka Shin dapat melihatnya, bahkan setelah gurunya merapalkan mantra ilusi padanya. Mereka melakukan itu karena elf berambut hitam disimbolkan sebagai malapetaka. Monster sering menyerang karena dirinya. Karena hal itu, ia diusir dari desanya. Lalu Snirizer menyelamatkannya. Penghalang yang terpasang di sekitar toko adalah ilusi untuk menyembunyikan identitasnya. Tiara telah hidup aman selama 100 tahun. Shin mengerti bahwa monster yang tiba-tiba menyerang disebabkan karena kutukan tersebut. Sedangkan Tiara tidak mengetahui cara mengangkat kutukan tersebut. Bahkan saat ini gurunya sedang mencari cara untuk menghilangkan kutukan tersebut. Namun Tiara cukup senang karena ia dapat hidup tanpa mengganggu siapapun di tempat itu. Shin menanyakan apa rambutnya dari dulu berwarna hitam, dan Tiara menjawab bahwa dahulu rambutnya berwarna putih. Namun suatu hari ketika ia dikutuk, rambutnya menjadi hitam. Shin menyadari bahwa ada hal yang bisa membantunya. Shin membuka jendela analisa. Namun, Tiara merasa aneh karena Tiara tak bisa melihat jendela yang dilihat oleh Shin. Shin kini mengetahui gelar kutukan Tiara. Tiara berkata, dengan mengidentifikasinya, tidak dapat menghilangkan kutukannya. Namun Shin berkata ada cara. Lalu, Shin memulai pemurnian terhadap Tiara. Setelah pemurnian tersebut, hanya membuat sedikit rambutnya saja yang menjadi warna putih. Tiara terkejut dan melihat ke arah kaca. Ia menangis dan mengucapkan terima kasih. Ini cukup baginya, karena sudah 100 tahun ia tak melihat rambut putihnya. Kini Shin memintanya mencoba keluar dari penghalang.
mereka berdua keluar dari penghalang. Dan ini pertama kalinya bagi Tiara melihat dunia luar setelah 100 tahun lamanya. Tiara menangis. Setelah itu mereka kembali ke toko. Dan Shin hendak pergi ke kota terdekat guna mempelajari dunia ini. Karena jika memang itu benar Snow Riser, artinya karakter pendukung lainnya ada. Tiara memberikan Shin surat pengantar untuk ke kota Bailey Ridge. Surat itu akan berguna untuk membebaskannya dari pemeriksaan penjaga. Shin merasa kota Bay adalah tempat yang ia lewati sebelumnya. Lalu, Shin pamit pergi menuju kota Bay. Sesampainya di kota, terlihat antrian yang begitu panjang, dan Shin kagum bahwa surat yang ia dapat bisa membuatnya masuk tanpa harus mengikuti antrian. Seseorang yang bersama Shin menjelaskan, bahkan surat itu layaknya pengenal yang bisa digunakan untuk menemui raja. Terlihat di setiap jalan kota begitu ramai dengan penduduk, dan kini mereka sampai di Serikat Petualang. Pengantar itu pun pamit dan pergi. Shin berniat mengumpulkan informasi dari tempat ini. Shin memasukinya dan mendaftarkan diri menjadi petualang. Resepsionis memandunya untuk mendaftarkan diri di lantai 2. Kini ia berada di lantai 2 dan melihat orang yang ia temui sama dengan yang sebelumnya, yang ternyata setelah diberitahu itu adalah kakak kembarannya yang bernama Selika dan dia adalah Silika. Kini Shin harus mengisi formulir pendaftaran dan melakukan pembayaran untuk mendaftarkan diri sebagai petualang. Kini lokasi beralih di restoran. Shin tidak menyangka membutuhkan 1 hari hanya untuk kartu sertifikat. Shin melihat sekeliling. Banyak dari mereka menggunakan senjata dan zirah besi juga tembaga ataupun kulit. Ia melihat kualitas peralatan mereka lebih rendah dari game. Resepsionis datang menghampirinya, membawa makanan. Ucapnya ia akan datang membantu ketika tidak sibuk. Lalu ia duduk di hadapan Shin. Shin merasa bingung, hanya saja tidak berkata. Selika meminta Shin untuk menikmati makanannya. Shin memakannya dan merasa makanan itu enak. Selika masih saja di hadapannya dan terus tersenyum. Shin merasa tidak bisa makan seperti ini. Selika meminta maaf. Ia begitu karena ada sesuatu yang ingin ia pastikan. Ia berbisik kepada Shin dan menanyakan apakah benar Shin datang dengan surat pengantar kuil bulan. Selika meminta untuk memverifikasi keasliannya di ruangan lain. Shin setuju. Shin juga menjelaskan ia tidak terlalu ingin bertemu ketua serikat di sini. Selika menjawab bahwa sebenarnya ketua sudah ada di sini. Shin merasa heran, lalu membalikkan badan, yang ternyata sejak tadi ketua serikat berada di belakangnya. Kini mereka sudah berpindah tempat. Ia memperkenalkan dirinya yang bernama Barloxheim sebagai ketua guild dan meminta untuk melihat surat pengantar kuil bulan. Shin menaruhnya di meja. Ketua guild pun mengeluarkan surat yang sama dan menempelkan keduanya di meja. Sesaat sinar kecil terpancar. Ketua guild menjelaskan bahwa ketika kedua surat didekatkan, itu akan beresonansi dan bersinar, dan bisa dipastikan bahwa itu surat asli. Barloxheim bertanya siapa yang memberikannya. Shin menjawab dan Barloxheim tertawa dan mengira pasti terjadi hal besar sampai lupa memberitahukannya pada Shin. Barloxheim mulai menjelaskan bahwa surat pengantar kuil bulan bisa membuatnya masuk ke banyak negara
tanpa melakukan pemeriksaan. Surat itu diterima oleh semua serikat dan di beberapa negara seperti Belarus. Surat ini bisa digunakan untuk bertemu raja. Itu adalah surat pengantar yang paling dipercaya dimanapun. Berloxheim berpesan akan banyak penjahat mengincar surat tersebut karena kegunaannya. Sin tidak menduga bahwa surat yang ia dapatkan sangat penting, bahkan bisa menjadi ancaman bagi pemiliknya. Ia merasa Snerizer kini sudah menjadi sosok terkenal dan terpercaya. Kini mereka setuju untuk itu dan bersalaman, berharap kedepannya akan menjadi hubungan yang baik sebagai sesama orang yang dipercayakan kuil bulan. Dan Berloxheim tersenyum, serta langsung memintanya untuk uji kemampuan. Sin bingung dan tak bisa berkata. Kini Sin sudah berada di penginapan, setelah lelah seharian berpergian tanpa henti. Ia akan menaikkan peringkatnya esok setelah ia mendapatkan kartu serikat. Kapan Snerizer akan kembali? Ucapnya sebelum ia terlelap tidur. Pagi hari tiba. Sin terbangun dan merasa sial karena tidak terbangun di dunia asalnya. Kini Sin datang ke serikat petualang lagi. Ia bertemu dengan Selika. Sin berterima kasih atas penginapan yang Selika beritahukan. Selika menyadari pakaian Sin berbeda. Sin menjawab bahwa ini membuatnya bebas bergerak. Sedangkan dalam pikirnya, petualang rendah memang seharusnya tidak menggunakan pakaian mencolok. Selika memberikan kartu serikat Sin yang telah selesai dibuat. Sin menunjukkan pekerjaan yang telah ia pilih untuk dilakukan, yaitu mengambil rumput Hilk. Rumput Hilk selalu dibutuhkan untuk bahan ramuan, jadi tidak ada batas waktu untuk menyelesaikannya. Sin berterima kasih atas penjelasannya dan bergegas pergi. Ketika Sin pergi, Selika berkata, Berloxheim mengakui kemampuannya, tetapi menurut Selika, Sin tidak terlihat begitu mengesankan. Kini, Sin berada di luar untuk mencari rumput Hilk. Namun, setelah 3 jam, Sin tidak menemukannya satupun. Padahal dalam game itu adalah misi pemula. Ia berpikir seharusnya itu akan mudah. Ia membuka map detektor. Ia mendeteksi monster dengan pergerakan tidak normal. Sin bergegas mendekatinya. Sin melihat monster Skullface Jack dengan level 359 dan juga terdapat kereta kuda yang hancur. Sin hendak akan menyerangnya. Ia berlari mendekat, mengayunkan pedangnya mengenai tameng monster. Namun Sin mundur untuk menghindari pukulannya. Sin belum pernah mendengar ada monster tipe Undead yang memakai senjata tipe cahaya. Sin kembali menyerang. Kini serangannya mengenai tulang belulang monster itu. Namun serangan Sin tidak terlalu berefek padanya, dan senjatanya mulai rusak. Hanya bisa digunakan untuk 1 kali serangan lagi. Sin hendak mencoba sesuatu. Ia fokus dan melepaskan batasan diri, limit off. Seketika aura kekuatan terpancar keluar dari tubuhnya. Monster cukup cerdik dan mengambil posisi bertahan. Sin mulai bergerak, menarik nafasnya, menggenggam kuat pedangnya, dan berlari melesat dengan cepat. Lompat mendekati monster tersebut dan berhasil mengenainya dan menghancurkan inti kristal dari monster tersebut. Karena saking kerasnya serangan tersebut, sehingga membuat pedang dari monster tersebut terpental terbang ke arah langit. Monster berhasil dikalahkan. Mendadak monster itu menguap, menghilang tanpa sisa, dan meninggalkan batu permata yang diambil oleh Sin.
Dalam hati Shin berkata, setidaknya ia dapat mengukur seberapa kuat ia di dunia itu. Jadi, ini dunia game yang nyata. Ini mulai menyenangkan. Namun, ternyata pedang itu masih mengudara, memutar dengan kecepatan tinggi menuju sebuah kastil dan menghantamnya. Orang-orang di dalam kastil terkejut dengan apa yang terjadi. Ada sebuah pedang yang entah datang dari mana terbang memasuki kamar seorang putri kerajaan. Setelah kegagalannya untuk kembali ke dunia nyata, Shin mulai mencari informasi di dunia tersebut dan menemukan beberapa orang yang baru ia kenal. Sambil menunggu seseorang yang ingin ia pastikan, ia menikmati kehidupan barunya yang mulai terasa menyenangkan. Lalu, seperti apa kisah perjalanan Shin berikutnya? Kita nantikan di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan terima kasih telah menonton.